Mestinya kalau mau mengkritisi yang adil dong. Jangan menggunakan standar ganda. Sama pejabat kalian menjilat, tapi sama Habaib kalian kritik. Jadi sebetulnya kalian itu benci Habaibnya atau benci kelakuannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang gua mau memberikan perbandingan ya. Kemarin konten gue yang ngomongin tentang oknum habaib, wah itu di framing macam-macam. Padahal gue ngomongnya secara umum, general, tapi diarah-arahkan, tapi nggak apa-apa. Kali ini gue mau memberikan kita perbandingan. Gue nyebutnya oknum habaib versus oknum pejabat. Habaib sama pejabat itu wah banyak zamanya, banyak. Kadang-kadang suka flexing. Apa flexing itu? Mamerin ya, memamerkan, membanggakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang. Pejabat juga begitu. Buktinya tuh anaknya Rafael Alun itu juga begitu flexing, dan beberapa pejabat lain ya kan. Banyak itu. Ada yang ke petugas lapas, ada juga siapa lagi ya? Banyak ya, istri-istri pejabat. Banyak, sama-sama suka flexing. Sama-sama suka memamerkan apa yang Allah berikan sama dia. Habaib juga ada flexing begitu. Iya, wah gua habaib, gua mamerin fam, gua banggain fam. Ada. Sama pejabat sama habaib. Begitu juga ada pengkritiknya. Ya. Pengkritiknya habaib, pengkritiknya pejabat. Ada juga. Ya, gue termasuk orang yang mengkritik pejabat, mengkritisi pejabat. Kenapa? Karena memang kita hidup di negara Indonesia yang memang demokrasi, diperbolehkan untuk mengkritik pejabat. Dan parahnya pejabat itu kan dia makan uang rakyat. Iya, dia digaji dari uang rakyat. Mereka itu adalah, kalau pakai istilah, mereka adalah jongos rakyat Indonesia, para pejabat itu. Tapi kan lihat aja kasus-kasus yang timbul ya. Apa yang disampaikan Pak Mahfud MD itu 349 triliun, ada dari KPK 800 triliun. Ini semua menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan cuma orang Islam, bukan hanya kelompok tertentu, seluruh rakyat Indonesia. Ada juga ya kasus-kasus oknum habaib, ada ya, yang katanya itu apa dawir ya, wah gua habib, lu kalau nggak hormat gue nggak boleh, lu kalau nggak hormat sama gue lu nanti dosa. Nah itu ada oknum habaib sama oknum pejabat ya, sama posisinya itu, sama-sama flexing, sama-sama apa namanya, menggunakan atau membangga-banggakan apa yang Allah kasih sama mereka
untuk kehidupan mereka gitu, untuk kepuasan pribadi mereka. Nah itu sama-sama nggak boleh, sama-sama nggak boleh, mau habaib mau pejabat. Nah yang jadi masalah adalah, sudahkah para pengkritik habaib ini mengkritik pejabat, atau sebaliknya mereka mengkritik habaib karena menjilat pejabat? Nah itu jadi pertanyaan. Mestinya kalau mau mengkritisi yang adil dong, jangan menggunakan standar ganda. Sama pejabat kalian menjilat, tapi sama habaib kalian kritik. Jadi sebetulnya kalian itu benci habaibnya atau benci kelakuannya. Sama kayak kita. Gua mengkritik Pak Jokowi sebagai pejabat, gua mengkritik beberapa menteri sebagai pejabat, gua mengkritik jabatannya, gua mengkritik kebijakan yang dihasilkan dari jabatannya, bukan Pak Jokowi sebagai pribadinya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Orang-orang yang mengkritik habaib, kenapa harus punya standar ganda? Kenapa harus punya standar ganda? Kalau sama pejabat lu diem aja. Kalau sama pejabat bahkan ada yang menjilat. Giliran sama habaib lu begitu. Jadi sebetulnya kalian mengkritik atau membenci. Jadi jangan-jangan orang-orang yang justru mengatakan tolak radikalisme, tolak ujaran kebencian, ternyata sedang mengkritik dengan kebencian. Jadi bukan kelakuannya lagi yang dikritisi, tapi memang habaibnya yang dikritisi. Padahal itu cuma kelakuan. Nah ini perlu jadi pertimbangan kita semua. Karena coba perhatikan ini, para pengkritik habaib ini, sudahkah mereka mengkritik pejabat yang terang-terangan sudah? Terang-terangan. Mau nggak mereka mengkritik? Enggak. Jadi sebenarnya kritikannya mereka itu didasarkan pengen baik atau emang karena benci? Karena kalau udah karena benci, lu mau ngapain aja, itu akan tetap dibilang jelek. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, aku tidak perlu menjelaskan tentang diriku kepada orang yang membenciku, karena apapun yang aku lakukan, dia akan selalu jelek. Ya begitu juga para pengkritik habaib, ayo dong. Yang jangan standar ganda gitu, kritik semua. Kalau memang mau mengkritik, kritik semua, kritik oknumnya. Sama kayak oknum pejabat, sama. Oknum pejabat sama oknum habaib sama. Bahkan ada oknum habaib yang bekerja sama oknum pejabat kok. Nggak sedikit juga habaib plat merah, iya kan? Nggak sedikit plat merah, habib plat merah, banyak. Iya, ada. Nah, tapi para pengkritiknya kan standar ganda gitu. Ya, itu mah nggak asik. Jadi buat gue ini pelajaran juga buat para habaib. Ya, makanya jangan flexing. Jangan apa ya? Jangan suka jangan niru pejabat dah. Jangan niru gaya oknum pejabat yang suka mamerin makan uang rakyat. Habaib kan nggak ada yang makan uang rakyat ya? Apa ada habaib yang makan uang rakyat? Hah? Ada. Tapi yang paling gua garis bawahi adalah tentang para pengkritiknya. Para pengkritik habaib, sudahkah kalian mengkritik para pejabat? Atau justru menjilat? Padahal kelakuannya sama. Dan dasar kalian mengkritik itu karena pengen baik atau memang benci? Atau kebenciannya justru karena habaibnya lagi mengkritik pejabat? Katanya tolak ujaran kebencian, tolak radikalisme, tapi ternyata kalian mengkritik dengan kebencian. Kalau mengkritik untuk kebaikan, bukan dengan kebencian dong. Jangan gunakan standar ganda. Giliran sama pejabat lu menjilat, kepada habaib lu sikat. Standar ganda itu namanya. Dah gitu aja. Jangan diambil baper. Ini cuman kesimpulan gue. Memang ada oknum habaib, ada juga oknum pejabat. Dan buat rakyat Indonesia yang mau mengkritik, jangan pakai standar ganda tuan. Giliran pejabat lu jilat-jilat, giliran habaib lu sikat-sikat. Dah gitu aja dari gue ya guys. Nggak usah marah, nggak usah baper. Ini nasihat buat diri gue dan semuanya. Ada oknum habaib, ada oknum pejabat. Sama-sama. Yang kita benci adalah kelakuannya. Bukan habaibnya, bukan pejabatnya, tapi kelakuannya. Kembali ke revolusi akhlak.
Akhlaknya habaib diperbaiki, akhlaknya pejabat diperbaiki, akhlaknya pengkritik diperbaiki. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan bersuara sampai ajal. Mohon diri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradhu walinayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bat pejabat, giliran pejabat aja lu jilat-jilat lu. Giliran habaib lu sikat-sikat. Ngopi lu sini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.